Selamat datang dan apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dalam kelas dasar desain grafis dengan saya Arif Prambayun. Kali ini saya akan membahas sebuah topik tentang layout dan komposisi. Istilah layout tentu tidak asing lagi bagi orang yang sering berhubungan dengan dunia desain. Layout sangat berpengaruh kepada efektivitas setiap jenis desain yang dibuat. Selain menarik, layout yang efektif juga dapat membantu orang yang melihatnya mampu memahami pesan yang disampaikan dalam desain tersebut. Oleh karena itu, memahami layout adalah salah satu kunci dalam menciptakan desain yang baik. Layout sendiri secara bahasa adalah tata letak atau penempatan. Dan secara istilah, pengertian layout adalah sebuah usaha menyusun, menata, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis seperti teks, gambar, warna, dan lain-lainnya menjadi media komunikasi visual yang komunikatif, estetik, persuasif, menarik, serta mendukung pencapaian tujuan secara cepat dan tepat. Layout memiliki tujuan, yaitu untuk menyajikan berbagai elemen seperti teks dan gambar yang mampu berkomunikasi, sehingga mempermudah seseorang untuk memahami dan bisa memperoleh informasi dari elemen tersebut. Dalam keseharian, kita sering menggunakan layout. Contohnya seperti pada saat kita mengatur perabotan rumah dalam ruangan, atau menata pot dalam taman kita, atau juga menyusun sebuah frame atau foto di dinding-dinding rumah kita, atau juga kita dapat sering melihat dalam penyusunan makanan dalam sebuah meja makan, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang komposisi dalam desain grafis. Komposisi sendiri merupakan sebuah komponen yang tergabung dan tersusun dalam membentuk karya desain yang dapat memberikan informasi atau pesan dari desain tersebut. Jadi, jika komposisi terdiri dari berbagai jenis komponen seperti garis, warna, teks, dan sebagainya, maka layout adalah sebuah seni dalam menyusun berbagai komposisi tersebut agar dapat menghasilkan sebuah desain yang baik dan mampu menyampaikan informasi yang diinginkan pembuatnya. Layout dan komposisi merupakan salah satu fondasi penting dari sebuah desain. Layout dan komposisi memberikan struktur kerja dan memberikan arahan dalam memahami informasi dari sebuah desain. Tanpa komposisi layout yang bagus, pekerjaan desain Anda akan berantakan dan sulit mencapai dari tujuan komunikasi yang diinginkan. Kunci mempelajari layout dan komposisi adalah memahami prinsip dasar desain. Banyak teori yang menjelaskan tentang prinsip desain. Ada yang membaginya menjadi 4, 6, atau 8 prinsip. Kali ini, saya tidak akan membahas semua prinsip desain tersebut. Saya akan mencoba membahas berbagai prinsip desain tersebut dalam lain kesempatan. Nah, setiap desainer perlu memahami kaidah dalam prinsip tersebut agar dapat membuat layout yang baik, tertata, rapi, dan memiliki fungsinya sebagai media komunikasi visual. Dengan memahami prinsip desain, Anda dapat meningkatkan kualitas karya dan mempertajam keterampilan Anda dalam membuat sebuah karya desain grafis. Dalam pembahasan ini, saya hanya akan membahas 4 prinsip dasar desain yang dikemukakan oleh Robin Williams. Prinsip ini dikenal dengan nama CREP, yang merupakan singkatan dari Contrast, Repetition, Alignment, dan Proximity. Kita akan membahas prinsip dasar desain yang pertama, yaitu kontras. Kontras adalah penekanan karena ada perbedaan drastis atau konflik pada komponen desain grafis. Seperti terlihat pada gambar dua buah apel berikut, yang memiliki perbedaan signifikan antara merah dengan hijau. Di sini menunjukkan dua objek yang berbeda, serta perbedaan yang signifikan antara objek dengan background. Dengan menggunakan kontras yang menonjol, desainer dapat secara langsung mengarahkan audiens untuk dapat melihat objek mana yang menjadi prioritas utama. Ada berbagai jenis kontras dalam desain grafis. Kita dapat memberikan penekanan perbedaan suatu objek, mulai dari ukuran, warna bentuk, juga kombinasi teks yang berbeda. Kontras juga dapat dilihat dari penggunaan ukuran huruf yang tampak berbeda. Dengan ukuran yang berbeda, hal ini dapat menentukan bagian mana yang menjadi judul, subjudul, maupun deskripsi. Dengan menerapkan prinsip kontras yang tepat, desainer dapat menentukan objek mana yang menjadi prioritas dan untuk menarik perhatian audiens dalam melihat desain yang dibuat. Prinsip yang kedua adalah repetition atau pengulangan.
Pengulangan adalah menggunakan kembali elemen visual yang sama, seperti garis, warna, bentuk, tekstur, nilai, atau gambar, yang cenderung menyatukan efek total sebuah karya seni, serta menciptakan sebuah ritme. Nah, pengulangan dapat berupa duplikasi pola atau pattern, kemudian tema atau duplikasi dengan variasi. Repetisi atau pengulangan digunakan untuk menciptakan rasa persatuan dan konsistensi pada keseluruhan desain Anda. Repetisi pada objek visual juga dapat menciptakan gaya desain tertentu, memberikan penekanan, struktur hierarki, dan menguatkan sebuah desain. Prinsip selanjutnya adalah alignment atau perataan. Sama seperti mengolah teks, saat kita mengetik, dalam prinsip desain juga dikenal perataan, seperti rata kiri, tengah, kanan, atas, dan bawah. Alignment atau perataan adalah teknik untuk menyusun berbagai elemen visual dalam sebuah desain agar terlihat rapi, teratur, dan seimbang. Alignment digunakan untuk mendapatkan desain yang rapi. Biasanya, penggunaan alignment dibantu dengan grid dan guideline, baik horizontal maupun vertikal. Selanjutnya, kita akan membahas proximity. Dalam versi yang lain, proximity memiliki persamaan dengan unity yang bermakna kesatuan. Desain bukan hanya untuk membuat sesuatu karya seni, tapi juga untuk menyampaikan pesan pembuatnya kepada orang lain. Maka dari itu, setiap komposisi yang digunakan harus memiliki korelasi, sehingga menghasilkan makna tertentu. Dalam desain, kita menggunakan proximity untuk dua alasan. Yang pertama, untuk membentuk sebuah koneksi atau hubungan. Proximity dapat membuat hubungan antara objek visual dalam sebuah komposisi, membuat relevansi, hierarki, dan membentuk sebuah struktur. Alasan yang kedua adalah alasan yang bertentangan dengan alasan pertama, yaitu untuk memutus hubungan objek visual. Dalam hal ini, proximity digunakan untuk menegaskan bahwa objek yang satu dengan yang lain tidak memiliki korelasi atau memiliki makna yang berbeda. Dengan menyusun beberapa objek yang relevan secara berdekatan, kita telah menggunakan prinsip proximity. Itulah 4 prinsip desain menurut Robin Williams yang dikenal dengan CRAFT. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa prinsip yang menambahkan dari keempat prinsip tersebut, seperti white space atau memberikan ruang bagi elemen-elemen visual seperti teks, gambar, shape, dan objek lainnya. White space akan memberikan kesan desain yang menjadi mudah, sederhana, dan tidak melelahkan mata, namun tetap terlihat elegan dan mahal. Secara teknis, merancang layout menekankan kreativitas dan kebebasan dalam menuangkan berkarya. Namun dengan memahami prinsip-prinsip desain, maka desainer memiliki panduan untuk menghasilkan sebuah karya yang jelas dan efektif, yang bukan hanya nilai estetika saja, tetapi bagaimana komunikasi yang dibangun dalam desain tersebut tersampaikan. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis layout. Dari berbagai referensi yang saya temukan, banyak sekali jenis-jenis layout yang ada dalam desain grafis. Dalam pembahasan ini, saya tidak akan menjelaskan semuanya. Nanti saya akan menugaskan Anda untuk melakukan pencarian dan menemukan sendiri bentuk dari jenis-jenis layout tersebut. Yang pertama adalah Mondrian layout. Mondrian layout merupakan jenis layout yang diciptakan oleh Piet Mondrian. Ciri khas dari layout ini adalah penyajian layout dalam bentuk potongan kotak dengan ukuran, warna, dan proporsi yang berbeda. Layout ini menggunakan warna dasar garis merah, kuning, biru, dan hitam sebagai pemisah antar ruangan. Elemen gambar ditempatkan dalam bidang persegi panjang. Selanjutnya adalah multi-panel layout. Hampir sama dengan Mondrian layout, multi-panel layout menyajikan layout dalam bentuk panel-panel berbentuk kotak. Setiap panelnya menyampaikan informasi dari objek atau produk yang berbeda, dan panel lainnya bisa menjadi caption dari produk tersebut. Dan biasanya setiap panel memiliki proporsi dan ukuran yang sama. Nah, dalam pembahasan kali ini saya hanya menunjukkan 2 jenis layout yang mungkin populer kita temukan dalam sebuah desain. Selanjutnya, agar Anda lebih bisa memahami berbagai jenis layout tersebut, maka saya memberikan tugas kepada Anda untuk mencari contoh gambar dan penjelasan dari berbagai jenis layout yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Demikianlah pembahasan tentang layout dan komposisi. Semoga
Anda dapat mendapatkan tambahan wawasan, khususnya dalam bidang desain grafis. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.